Nggak nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali akhirnya Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Anda di jam yang sama hari Senin. Kita ketemu lagi dalam program SKS Sharing Knowledge Series bersama Jakarta Islamic Center, dan tentunya pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema. Nah, ini berkaitan dengan inovasi wirausaha wilayah pesisir gitu ya Mitra JC ya. Dan tentunya kita sudah memasuki seri ke-15 bersama Ibu Dr. Rina Uswatun Hasanah SOSI MM, yang beliau merupakan Kasubdif dari Pendidikan dan Pelatihan Pusat Pengkajian Pengembangan Islam Jakarta. Jadi insya Allah kurang lebih 45-60 menit ke depan kita akan bicara seputar penguatan inovasi wirausaha wilayah pesisir, dan nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi, dan nampaknya ini akan menjadi satu role model mungkin ya siaran kita agar bisa membangkitkan para UMKM, para pengusaha yang berada di wilayah pesisir ini semakin maju. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu Dr. Rina akan menjelaskan tentang hal itu, dan ini juga merupakan salah satu karya terbaiknya mungkin ya, karena ini adalah disertasi IPB waktu kemarin. Pembahasan yang kita sebagian. Pembahasannya nanti kita akan bahas bersama-sama, dan nanti kita akan ulik seperti apa dan bagaimana penguatan inovasi berwirausaha wilayah pesisir. Untuk itu kita akan menyapa Ibu Dr. Rina Uswatun Hasanah yang sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Bu Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah khair. Baik ya. Sehat walafiat. Walaupun puasa sudah sebentar lagi akan meninggalkan kita, Sedih tapi ya, Bang Dipo ya. Sedih banget ya. Tapi kalau hari ini kita harus semangat ya. Betul. Harus semangat. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan Amin, ya, selanjutnya amin. Begitu ya, dengan suasana yang lebih gembira, Covid selesai, hidup kembali normal, sehingga kita bisa kembali kepada aktivitas biasa ya. Jadi kita tetap menggunakan masker, dan kita juga sudah divaksin ya. Vaksin kedua. 1 dan 2 alhamdulillah sudah. Mudah-mudahan Mitra JC juga mendukung ya program vaksin, dan teman-teman sekarang ini hari ini nggak ada yang mudik. Jadi mendukung program pemerintah begitu ya. Nah, ini juga nih kan Presiden Jokowi kemarin sempat mengkampanyekan mengenai makanan-makanan khas tradisional, makanan khas Nusantara. Wilayah pesisir ini menjadi satu kekhasan dari Jakarta, khususnya Jakarta Utara yang memang dekat laut. Nah, mudah-mudahan ini bisa membangkitkan ekonomi kerakyatan gitu, UMKM, agar bisa lebih maju lagi. Dan Mitra JC, sebelumnya kami ingatkan untuk Anda yang ingin menyaksikan program ini juga bisa lihat di channel YouTube-nya GIC TV atau GIC Channel setelah siaran kita selesai. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan pendahuluan mungkin sebagai opening yang manis buat kita semua. Siaran kita mau dibawa kemana ini mengenai tema kita hari ini? Kami persilakan Ibu Dr. Rina Uswatun Hasanah SOSI MM. Baik, terima kasih Bang Dipo. Saya sapa dulu pemirsa yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sudah masuk SKS ke-15. Dan ini memang di penghujung Ramadan. Mengangkat tema tentang penguatan inovasi wirausaha di wilayah pesisir. Jadi kami atau Jakarta Islamic Center kita ini Bang Dipo kan memang berada di wilayah pesisir Jakarta. Artinya wilayah pesisir yang dalam tanda kutip dikenal mungkin tertinggal, saat ini sudah bisa loh bersaing dengan wilayah-wilayah lainnya yang ada di Jakarta. Tentunya dengan beberapa perbaikan, tentunya dengan role model yang harus kita kembangkan sehingga bisa maju. Mungkin jika orang beranggapan yang saat ini maju adalah wilayah selatan, misalkan pusat, karena pemerintahan ada di pusat, tapi utara juga memiliki banyak elemen-elemen ataupun produk-produk ataupun wirausahanya yang memang mampu menembus pasar internasional. Apalagi dikemas secara baik gitu ya, itu akan bisa menjadi
menjadi sesuatu yang bernilai, bernilai, memiliki value yang tinggi. Betul. Jadi untuk saat ini atau siang ini tema SKS itu penguatan inovasi. Karena sesuatu yang berkaitan dengan inovasi tentunya berkaitan dengan uang. Jadi dengan di masa pandemi seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan agar bisa menghasilkan keuntungan atau profit bagi para wirausaha, khususnya di wilayah pesisir. Oke, baik ya. Artinya nanti kita akan bahas mengenai seperti apa sih penguatan inovasi. Sebenarnya untuk wirausaha di wilayah pesisir ini sudah sejak lama ya. Tapi banyak orang yang menganggap dan menutup mata begitu. Hanya sebatas wisata wilayah pesisir. Padahal kalau kita gali dan kita dalami ilmu ini, masya Allah ya, ini bisa meningkatkan derajat dan ekonomi wilayah begitu. Makanya Bu Rina mungkin ya mengambil judul ini sebagai disertasi Ibu Dr. Rina. Tapi sebelum bahas, saya pengen penasaran mengenai disertasi yang kemarin. Kenapa sebenarnya memilih tema ini begitu? Kenapa nggak yang wah gitu, yang se-Indonesia atau yang ambil di wilayah lain begitu? Ya. Baik, pertama tentunya karena saya mengangkat tema ini dengan alasan di masa pandemi kita harus bisa berinisiatif mencari hal-hal yang bisa kita mampu atau kemampuan kita sampai di mana. Kalau kita merasa bepergian terlalu jauh itu akan menghalangi penelitian kita ataupun menjadi penghambat, kita harus bisa memiliki ide-ide yang lain. Akhirnya karena saya khususnya berada di wilayah pesisir Jakarta di Tanjung Priuk dan tinggalnya juga daerah situ ya. Itu akan membangkitkan atau memotivasi saya untuk meneliti wilayah saya sendiri. Dan ternyata ini cukup seksi tanda kutip ya. Artinya pemerintahan sekarang membutuhkan juga mengenai data-data ini, dan mudah-mudahan disertasi ini berlanjut sampai akhirnya menjadi satu panduan ya. Harapannya bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah, kemudian juga oleh masyarakat setempat. Nah, mudah-mudahan Pak Sekda mendengarkan siaran ini ya, sehingga ini kayaknya sudah yakin dan 100% deh untuk senantiasa bisa menguatkan inovasi wirausaha pesisir di wilayah pesisir ya. Baik, langsung saja tema kita hari ini kami persilakan untuk Ibu Dr. Hajar Rina Uswatun Hasanah, SOCMM. Baik, terima kasih Bang Dipo. Untuk judul awal, penguatan inovasi wirausaha di wilayah pesisir, saya akan ambil pembukaan bahwasannya kita adalah seorang wirausaha ataupun dimanapun Anda berada saat ini menjadi seorang wirausaha, tentunya ingin sustainable, tentunya ingin berkelanjutan usahanya dan tidak ingin berhenti di tengah jalan atau bangkrut ya dalam kata kutipnya. Kemudian lalu bagaimana caranya kita bisa bertahan? Banyak sekali persaingan, apalagi sekarang zaman VUCA, ya kan, yang sudah tidak bisa diprediksi lagi seperti apa perkembangannya. Maka persaingan-persaingan pun menjadi semakin berat. Satu-satunya jalan kita harus bisa berinovasi, dan tidak hanya untuk wirausaha, organisasi, perusahaan, apapun saat ini memang harus bisa berinovasi untuk bisa bertahan, ya kan? Nah, kemudian ini dari beberapa pendapat Sampeter, Coviolo and Murno, Busenis et al., Bosman, Levy, Hisrik and Kearney, Wharton 2016. Ini dari tahun 1934 sampai 2016 menyatakan bahwa suatu negara perlu ditopang oleh banyak wirausaha yang punya sikap dan sifat sebagai seorang inovator. Jadi memang dibutuhkan inovator-inovator di negara kita, Bang Dipo. Dan khususnya juga di wilayah kita, Jakarta Utara pesisir ini. Untuk slide selanjutnya, kita sebagai ibu kota atau Jakarta sebagai ibu kota tentunya merupakan pusat perekonomian, merupakan pusat pemerintahan, dan semuanya itu wilayah-wilayah lain sudah menjadikan Jakarta sebagai contoh, jadi model untuk pengembangan di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu di penelitian Siswanto dan Nugraha menyebutkan bahwa Jakarta tidak hanya wilayah perkotaan, tetapi Jakarta juga memiliki wilayah pesisir yang sangat potensial dan memiliki nilai ekonomi yang progresif. Artinya ekonomi di sana memiliki progres yang baik dari tahun ke tahun. Bagaimana kelautan kita menghasilkan banyak sumber daya yang itu jika dikelola dengan baik hasilnya sangat melimpah ruah, ya kan?
Tidak hanya dari ikannya, tapi juga lobsternya, kemudian juga dari budidaya Ikan rumput dori, lautnya, rumput laut. kemudian juga benih kemarin lagi rame ya, benih lobster itu. Lobster. Kemudian juga garamnya, gitu Bang Dipo. Jadi memang sumber daya yang ada di laut ini sangat potensial untuk kita kembangkan. Nah, selanjutnya ini masih gambaran umum saya bahwa kenapa saya memilih Teluk Jakarta, ya ini dibatasi oleh 3 kecamatan, tentunya Tanjung Priok, Koja, dan Cilincing, karena berdasarkan dari album peta kepekaan lingkungan hidup wilayah pesisir milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2012 menunjukkan bahwa 3 kecamatan ini merupakan wilayah industri terbesar di Jakarta. Sebenarnya ada penjaringan, memang saya tidak ambil karena terlalu agak jauh ya, gitu kan, ke daerah barat sana. Dan biar lebih ini jadi yang ini lebih juga. terfokus dan saya kayak intens untuk mendatangi beberapa wilayah tersebut. Dan ini memang benar bahwa Tanjung Priok, Koja, dan Cilincing sangat besar industri-industri yang berkembang sekarang ini. Kemudian berkaitan dengan rencana kerja pemerintah daerah, bahwasannya di tahun 2021 ini RKPD-nya menyebutkan sedang menyiapkan manajemen pengelolaan pesisir. Jadi ini sangat tepat dan sangat linear sekali dengan penelitian ini, gitu kan. Bahwa untuk menyiapkan manajemen pengelolaan kita harus mulai dengan riset-riset, ya kan. Nah, ini dari hasil riset ini saya bisa mengembangkan sebuah model untuk pemerintah bisa melihat bagaimana kita bisa mengembangkan inovasi-inovasi para wirausaha di wilayah pesisir. Nah, dari RKPD ini bertujuan untuk menata pesisir Jakarta agar secara ekologis kualitasnya menjadi lebih baik, sekaligus membangun lingkungan dengan menitik beratkan kesejahteraan dan kemajuan warganya. Jadi memang kita tahu bahwa wilayah pesisir banyak sekali kaum urban, kaum pendatang. Karena ya wilayah pesisir kan namanya juga laut ya, itu kan banyak kapal-kapal datang akhirnya dari berbagai daerah dan mereka mencari tempat tinggal yang mudah, yang murah, dan memang di akhirnya di pesisir-pesisir laut dan pantai tersebut. Dan suka makan ikan ya. Jadi mereka mudah mencari makan, mencari penghasilan, dan akhirnya membangun tempat tinggal di sana. Dan ini juga akhirnya yang membuat saya memilih pesisir adalah kesejahteraan dan kemajuan warganya. Jika dulu orang mungkin ya, saya beberapa kali bertemu dengan supir taksi. Kalau saya bilang Tanjung Priok kayaknya udah takut tuh Bang. Betul. Terus kalau misalkan saya bilang Cilincing, bilangnya kayaknya jauh, kayaknya ada di mana gitu. Tapi saat ini alhamdulillah Cilincing, Tanjung Priok, Koja sudah ramai. Jadi dari manapun sudah bergembira lah, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa was-was lagi untuk berkunjung ke daerah-daerah tersebut. Dan ini alasan kenapa saya memilih utara juga untuk penelitian saya adalah pendidikan yang ditamatkan pengusaha. Nah, karena ini berkaitan dengan sebelumnya Bang Ipo. Harus memajukan warganya, ya kan, mesejahterakan warganya. Namun, jika dilihat dari tingkat pendidikan wirausaha kita, dan memang hanya sekian persen saja yang memiliki pendidikan tinggi dari wirausaha kita. Data ini dari BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan pengusaha di wilayah Jakarta Utara dari 5.400 adalah 1.600 itu lulusan SMP. Iya, dan terendah ya. Ya. 5.400. Iya, terendah. Kemudian SMP yang terbanyak pula gitu kan. Jadi ini memang ada PR buat kita semua bagaimana memajukan warganya. Tentunya dari tingkat pendidikan. Karena apa? Pendidikan bisa menjadi sebuah nomenklatur atau menjadi elemen yang akan membangkitkan inovasi-inovasi para pelaku usaha. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah tentang penggunaan internet di wilayah pesisir yang atau Jakarta Utara. Jadi 85,72% pelaku usaha di Jakarta Utara tidak menggunakan internet dalam kegiatan usahanya. Ini data BPS juga tahun 2018. Jadi masih konvensional Bang Dipo. Mungkin ya kita berpikir memang ngapain jual ikan pakai aplikasi ya, pakai online,
Benar-benar sih. Tapi kan saat ini memang orang juga terbatasi untuk keluar rumah. Betul. Jadi ya tidak ada salahnya kalau menurut saya Bang Dipo, gitu kan. Kan orang juga tahu nggak mungkin lah beli ikan malam-malam gitu kan, jam 12 kan juga nggak juga. Jadi memang sudah ada pasarnya sendiri. Jadi untuk membentuk atau membangun sebuah pasar dalam media sosial itu silahkan saja. Jangan terkungkung untuk atau berpikir yang tidak berhasilnya dulu. Gitu. Jadi kita harus berpikir optimis bahwa semua itu bisa dilakukan dan masing-masing punya rezekinya. Gitu. Kalau saya teringat dengan syair bahasa Arab itu atau kata pepatah bahasa Arab yang manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh maka apapun yang kita sungguh-sungguh di dalamnya pasti dia akan dapat. Jadi kalau mau mulai usaha, memulai segala sesuatu yang bersifat positif, lakukan gitu. Dan lakukannya tentu dengan sungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan, dan pasti kita akan dapat hasil dari itu. Nah, selanjutnya ini ada riset gap dari penelitian terdahulu, bahwasannya memang penelitian tentang inovasi yang terbanyak itu adanya di level organisasi. Jadi untuk di level individu itu masih sangat jarang. Gitu. Ini penelitian dari Ammo dan Colveret tahun 2005. Kemudian juga dari Aroma dan Erickson menyatakan demikian, bahwasannya studi inovasi yang dilakukan area non-teknologi atau yang berhubungan dengan individu masih sangat terbatas. Jadi memang penelitian-penelitian kita arahnya saat ini, periset-periset tentunya ya, itu arahnya ke organisasi-organisasi besar. Tapi sedikit menyampingkan atau apa ya, kurang tertarik mungkin dengan hal-hal yang bersifat human resource atau modal dari manusia, sumber daya manusianya. Jadi saya sangat antusias pada penelitian tentang sumber daya manusia karena dilatar belakangi oleh beberapa riset gap ini. Nah, kemudian dari hasil-hasil tersebut, dari hasil analisis yang saya lakukan, kemudian dari beberapa metodologi yang saya gunakan, bahwasannya ternyata jumlah dan pertumbuhan wirausaha di pesisir Jakarta tahun 2018-2019 mengalami pertumbuhan yang baik. Ada 28,96%. Jadi dari satu tahun itu sudah berkembang sebanyak 28,96%. Itu baik. Jadi masih ada pertumbuhan, ada dinamika, ada dinamisasi pertumbuhan wirausahanya. Nah, ini adalah gambaran umumnya. Gambaran umum inovasi harus didukung tentunya oleh ekosistem kewirausahaan. Jadi di mana ekosistem kewirausahaan itu terdiri dari pasar, pendidikan, SDM itu sendiri tentunya, pembiayaan, kebijakan, penunjang, dan budaya setempat. Ini saya langsung ke ini ya Bang Dipo. Jadi model yang paling bisa kita kembangkan untuk menguatkan inovasi wirausaha di wilayah pesisir adalah satu, mengidentifikasi faktor-faktor penguatan inovasi. Jadi baik pemerintah daerah bekerja kolaborasi dengan pemuka atau tokoh masyarakat setempat, begitu juga dengan pelaku usaha, masing-masing mengidentifikasi adanya faktor-faktor apa sih sebenarnya yang bisa menguatkan inovasi. Kemudian ada juga pengembangan kemampuan inovasinya. Jadi buatlah sebuah sistem pengembangan kemampuan inovasi. Jadi kemampuan inovasi itu bisa dikembangkan melalui apa saja. Nah, itu harus kita bikin listnya. Listnya tentu saja berkolaborasi kembali antara pemerintah daerah, kemudian pelaku usahanya, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Yang terakhir ada subsistem strategi penguatan inovasi wirausaha. Setelah kita bisa mengetahui identifikasi faktornya, kita tahu cara pengembangannya, maka kita bisa menentukan sebuah strategi penguatan inovasi wirausaha. Di dalam penelitian yang saya lakukan ini Bang Dipo, jadi ada hal unik, yaitu passion dan tenacity. Tenacity itu? Kedisiplinan. Oh, kedisiplinan. Jadi tenacity dan passion menjadi hal yang unik dilakukan oleh para pelaku usaha, itu kan bisa membangkitkan inovasi-inovasi mereka. Itu untuk membangkitkan inovasinya ya. Nah, kemudian untuk meningkatkan atau menguatkan, mengembangkan kemampuan inovasi, harus ada respon atau harus ada rangsangan itu dari pasar. Nah, jadi elemen sensitif yang saya temukan di penelitian saya adalah pasar atau marketing channel, saluran pemasaran. Saluran pemasaran itu menjadi hal yang penting bagi para pelaku usaha.
Jadi ketika para pelaku usaha ini dia ingin melakukan penjualan, tapi dia tidak tahu pasarnya ada di mana, itu akan mematikan inovasi mereka. Gitu. Jadi ketika kita sudah punya pasar, apalagi dibantu misalnya dengan link-link oleh pemerintah, link ya, jaringan-jaringan pemerintah, mitra-mitra kerjanya, kemudian juga promosinya melalui media-media pemerintah, itu akan membangkitkan kemampuan inovasi para pelaku usaha. Seperti contoh, ini yang benar-benar saya lakukan wawancaranya adalah telur bebek rasa udang. Ya itu beberapa kali sudah saya sampaikan bahwasannya ternyata pasarnya ada di negara Jepang. Gitu. Sangat tertarik, sangat antusias dan minatnya sangat banyak. Akhirnya karena dia tahu pasarnya, dia pengembangan terus. Dari Jakarta ke Jepang kan sangat mahal, jauh, dan itu membutuhkan ketahanan dari produk tersebut. Nah, jadi berinovasi kembali lah pengusaha ini untuk menyinarinya di Batan. Batan tuh lembaga ini ya, apa namanya, untuk penyinaran itu melalui sinar gamma. Waktu itu dia bilangnya, jadi telur-telur itu bisa bertahan lebih lama dari telur-telur yang tidak disinari. Nah ini kan akhirnya apa namanya ya, membuat para pengusaha ini lebih banyak keuntungan. Karena apa? Karena dengan dia mengirim begitu banyak, di sana bisa tahan lama, jadi penjualannya semakin banyak. Apalagi keuangannya Jepang kan tinggi juga ya. Ya, jadi memang bebek-bebeknya ini dikasih makannya memang udang. Jadi telur yang dihasilkannya rasa udang, gitu Bang Dipo. Dan ini dia sangat disukai, gitu. Dan mengandung juga omega 3. Gitu. Jadi memang sudah sehat, rasanya tuh unik gitu kan. Nah itu sudah ada pasarnya. Itu membangkitkan inovasi-inovasi para pelaku usaha dan ini rumahan ya Bang Dipo. Dan ini rumahan dan seorang wanita atau ibu rumah tangga yang mempeloporinya, dan itu menurut saya sangat luar biasa. Dan ini masih berjalan begitu? Masih berjalan. Omset terakhir yang hasil wawancara saya dengan beliau itu di masa pandemi itu 50 juta. Selama? 1 bulan. Selama 1 bulan. Di masa pandemi loh, Bang. Ibu rumah tangga begitu ya? Ya, ibu rumah tangga. Jadi dia bisa mengajak beberapa tetangga-tetangganya untuk menjadi pekerjanya. Pekerja. Itu membuka lapangan pekerjaan kan. Betul. Nah itu salah satu contoh ya? Iya, dan itu salah satu contoh yang menurut saya omsetnya lumayan untuk seorang ibu rumah tangga. Gitu, Bang Dipo. Jadi saya kembalikan lagi bahwa nasihat tadi menjada-wajada itu benar. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ketika Allah bilang kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Asal kita mau usaha, berdoa dan bersungguh-sungguh, pasti kasih jalan. Ya kan, dia tadinya tidak berpikir hanya jualan telur ikan asin, telur asin. Tiba-tiba dia punya pasar, link. Akhirnya dia kembangkan, dia inovasi. Inovasi itu kan menghasilkan uang. Nah ini akhirnya dia kembangkan, dikasih makanlah tuh bebek-bebek itu dengan udang gitu. Dan berbedalah dia akhirnya dengan yang lain. Akhirnya diterima di pasar internasional dan sekarang di bazar-bazar juga orang udah kenal produknya. Gitu. Telur bebek rasa udang. Mungkin pengen. menurut saya itu dulu Bang Dipo. Jadi untuk paparan saya ini foto-fotonya hari ini. Ya? Ini paparan saya ketika wawancara dengan beberapa pemerintah daerah, kemudian dengan tokoh masyarakat, dan juga dengan para pelaku usaha di wilayah Jakarta Utara, Koja, dan Cilincing. Alhamdulillah responnya sangat baik dan saya bisa mendapatkan data-data yang akurat dan ini bisa menyelesaikan sebuah disertasi saya. Iya, alhamdulillah, dan akhirnya sudah lulus dan sedang terbuka ya. Alhamdulillah, artinya ini sudah diverifikasi dan tentunya ini tinggal bagaimana diimplementasikan nanti dalam peraturan mungkin dan bisa menjadi role model bagi penguatan inovasi di wilayah pesisir ya. Jadi fokus utamanya di tema kita hari ini wilayah pesisirnya itu antara Koja, Cilincing dan Tanjung Priok ya, walaupun ada beberapa daerah-daerah tapi karena biar lebih terfokus dan lebih terperinci. Mungkin untuk penelitian selanjutnya Bang Dipo. Insya Allah ya, jadi buat teman-teman mungkin bisa melanjutkan. Ya baik, Mitra JC, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita Dr. Rina Uswatun Hasanah, terbuka ya wawasan kita mengenai penguatan inovasi bisnis, inovasi wirausaha di wilayah pesisir. Ya semoga ini menjadi satu angin segar, satu
hal yang baru untuk kita bersama-sama berinovasi agar usaha kita itu tidak dianggap sebelah mata, tapi ini luar biasa. Seperti tadi terakhir contoh dari seorang ibu rumah tangga yang bisa menginovasi telur bebek rasa udang Sampai pasar internasional. Nah, ini kan salah satu hal yang kita tidak sangka-sangka ternyata luar biasa. Nah, kita lihat kalau tadi lihat dari data-data yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dr. Rina ya mengenai karakteristik masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir ini kan memang jauh tertinggal. Nah, Dulu Pak Ibu. dulu ya. Oh, sekarang seperti apa perkembangannya? Memang data yang terbaru memang saya belum peroleh fixnya Bang Dipo, tapi Ya. itu jadi untuk ketertinggalan ini maksudnya adalah bukan hanya dari tingkat pendidikan, Oke. tapi ketertinggalan ketika dalam bersosialisasi dulu tuh jadinya. Untuk saat ini sudah ada perkembangan terbaru, memang data fixnya saya belum terima sih, jadi saya belum bisa Memastikan ya. memastikan berapa persentase kenaikannya. Ya, tapi memang Jakarta Utara khususnya di wilayah pesisir ini kan memang ya jauh tertinggal, bukan jauh tertinggal sih, maksudnya dari sekian kota ya memang termasuk yang tertinggi itunya ya, tingkat pendidikannya kurang Terendah, lebih ya. terendah. Nah, saya ingin bertanya juga mengenai wilayah pesisir, inovasi, penguatan bagi wirausaha di daerah pesisir itu. Nah, ada peluang apa yang bisa dilakukan gitu para pengusaha, terutama UMKM gitu. Mungkin kan yang mendengar kita bukan hanya pelaku UMKM, ada juga orang yang ingin berwirausaha gitu, apalagi dia tinggal di daerah pesisir. Selama penelitian Bu Dr. Rina, ada nggak yang ditemukan seperti apa? Sebenarnya ini yang dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Ini yang harus nanti saya bisa diinovasi lebih baik lagi. Artinya gini Bang Dipo, mungkin diklasifikasi dulu apakah beliau ini baru mau memulai usaha, Nah, karena beda ya. atau memang sudah usaha tapi akhirnya stagnan, atau memang dia sudah termasuk wirausaha yang mapan, karena itu terbagi-bagi Bang Dipo. Ya. Nah, kalau dia memang masih baru, harusnya dia bisa melakukan sebuah riset kecil, Ya. atau mungkin dia mulai melihat orientasi pasar yang di situ apa sih yang sedang berkembang saat ini. Nah, itu bisa menjadi bahan awal atau langkah awal. Ya. Nah, sedangkan kalau sudah memulai, bagaimana caranya kita mengembangkan link-link atau jejaring, akan lebih baik bekerja sama dengan pemerintah agar kita tahu pasar apa yang akhirnya bisa kita masuki. Gitu. Ya. Nah, kayak tadi ini, ibu ini kan biasanya hanya berjualan telur misalnya di pasarnya atau masukkan ke toko-toko gitu kan. Tapi ketika dia sudah memang di Jakarta Utara ini ada satu program namanya program kewirausahaan terpadu PKT milik pemerintah. Itu kita diajarkan bagaimana memulai pendaftarannya. Kemudian ada bimbingannya oleh mentor-mentor setempat. Kemudian kita juga dibantu sampai permodalannya. Akhirnya kita untuk pemasaran juga dibantu sebenarnya. Tapi memang ini harus selalu intens bagaimana kita bisa akhirnya mendapatkan link-link tadi Bang Dipo. Jadi wirausaha, jangan mentang-mentang kita wirausaha tuh tiap hari berdagang kita tidak bersosialisasi juga. Iya. Nah, akhirnya ada sebuah komunitas juga, itu cukup penting Bang Dipo. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan pemerintah, masuklah dalam komunitasnya. Pasti pemerintah punya jejaring-jejaring yang di dalamnya sudah ada. Misalnya kalau kita ada WA group nih sekarang misalnya, ikut saja gitu. Walaupun mungkin tidak intens untuk bisa melihat karena berdagang ya. Itu tapi kan kita ada perkembangan. Di situ ada informasi yang masuk, akhirnya kita bisa olah. Gitu kan, kita bisa olah dan kita bisa tahu, oh ini pasar saya ini yang ini sebenarnya lebih cocok. Dan itu bisa menjadi sebuah bahan diskusi. Oke. Jadi tidak usah apa artinya. Jadi untuk fokus kepada berdagang itu bukan segala-galanya. Tetap sosialisasi itu harus dilakukan. Dan saat ini kolaborasi itu yang harus dilakukan oleh para pengusaha, karena kalau kita berjalan sendirian itu akan sulit untuk maju berkembangnya ya. Ya, makanya ya diharapkan ya para pelaku UMKM jangan berjalan sendiri, artinya ikutlah komunitas-komunitas ya yang ada di Jakarta begitu ya, karena kita paling ngomong tidak wilayah berkolaborasi pesisir dengan pemerintah. Jadi ada program-program apa aktif ikut serta di dalamnya. Dan itu pasti akan ada
informasi yang sangat berharga tentunya buat pengembangan produk atau pengembangan usaha kita. Gitu Bang Dipo. Nah, kalau kita bicara tentang wilayah pesisir, kita sangat dekat dengan pasti kita langsung berpikir wilayah pesisir laut gitu. Budidaya laut, budidaya yang memang dari ternak juga. Nah, kalau dari Ibu Dr. Rina sendiri melihat semacam ini kayak budidaya gitu, itu apa yang biasa dilakukan sih oleh pemerintah gitu sampai akhirnya tema ini muncul begitu ya, sampai akhirnya ada penguatan inovasi gitu. Awal mulanya tuh seperti apa Bu Dokter? Kalau untuk budidaya kan pemerintah sebenarnya juga punya program ya. Tadi saya bilang program terbarunya adalah program kewirausahaan terpadu di mana di situ ada pembimbingan. Jadi nanti diklasifikasi. Jadi pengusaha ini dia lebih minatnya kemana? Kemudian dia keahliannya itu di mana? Kalau yang terakhir saya wawancara dengan Sudin KUKM Jakarta Utara, ketika itu sedang maraknya itu kuliner. Kuliner, baik itu dimsum. Jadi itu kan pengolahan dari ikan ya, dari udang, dari ikan, dimsum, somai, dan yang paling lagi tren lagi adalah tom yum Bang Dipo, tom yum dan sebagainya itu kan buatannya sebenarnya dari hasil laut. Dan sedangkan untuk yang budidaya, kalau budidaya seperti rumput laut dan sebagainya, itu masuknya juga saat ini masuk ke arah kuliner juga Bang Dipo. Jadi seperti agar-agarnya, kemudian pudingnya, kemudian ada esnya, dan dia sudah terkemas-kemas Bang Dipo. Jadi tidak langsung dibudidayanya, tapi berkolaborasi antara pembudidaya dengan pelaku usaha. Jadi ada namanya dari mulai bahan pokoknya, bahan dasarnya sampai dia pemasarannya sudah terakomodir. Jadi pemerintah sudah mengakomodir semuanya dari bahan pokok sampai pemasaran. Dan itu memang program yang sangat bagus saat ini Bang Dipo, PKT, program kewirausahaan terpadu. Iya, untuk di wilayah Jakarta Utara nampaknya sudah di pos-posin ya, ada ya yang di belakang Permai ya, Pasar Permai juga itu salah satunya ya. Jadi di situ ada program-program kayak pembinaan bagi para UMKM agar bisa lebih maju lagi. Salah satunya untuk bisa menguatkan inovasi bisnis, inovasi wirausaha. Satu hal yang harusnya diperhatikan juga adalah mentor. Jadi pembimbingan di masing-masing wilayah itu yang harus diperhatikan adalah mentor tiap wilayah. Sebaiknya, ini adalah masukan sebenarnya. Sebaiknya adalah orang yang memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi yang baik artinya bukan hanya dia tahu tentang keilmuan dari wirausaha tersebut, kewirausahaan, tapi dia juga harus mampu berkomunikasi dengan baik. Karena dia akan membawahi beberapa wirausaha. Jadi nanti wirausaha itu pasti akan bertanya, berdiskusi bagaimana cara pengembangannya. Maka diharapkan ya ini, jika bisa pemerintah menyediakan mentor-mentor tiap wilayah adalah orang-orang yang kompeten. Di bidang kewirausahaan, di bidang komunikasi, dan skill untuk penyampaian dari materi-materi. Jadi mereka mudah menyerap, mereka juga diajak komunikasi juga baik, dan memiliki solusi-solusi yang dibutuhkan oleh para wirausaha. Nah, ini kan hasil penelitian saya ini Bang Dipo, saya mau menunjukkan bahwa ada salah satu model strategi ya. Jadi yang warna merah ini adalah yang terbesar dari perhitungan saya menggunakan Fazi. Dari beberapa narasumber menyatakan strategi yang bisa dilakukan satu bimbingan dan pendampingan mentoring. Yaitu untuk penguatan inovasi diperlukan strategi bimbingan dan pendampingan. Kemudian ada juga penguatan entrepreneur motivasi, ada juga peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan ataupun pelatihan skillnya itu. Ada penyediaan saluran pemasaran, kemudahan akses pemodalan, pemanfaatan teknologi informasi, membangun aliansi kerjasama kemitraan, dan membangun komunitas pelaku. Yang tertinggi adalah penyediaan saluran pemasaran. Dan ini dari beberapa narasumber yang sudah saya wawancara dan diskusi. Dan memang penyediaan saluran pemasaran menjadi salah satu elemen yang paling dibutuhkan saat ini. Jadi orang berkreasi, berinovasi, apapun jika tidak ada pasarnya maka dia mati. Jadi diharapkan siapkanlah pasarnya atau tunjuk paling tidak pasar yang paling cocok untuknya itu apa.
Memang kalau kita bicara tentang penguatan inovasi itu harus ada kolaborasi di dalamnya ya antara budidaya dengan si pelaku usahanya, kemudian juga pasar dengan pelaku usaha dan itu saling bekerja sama ya untuk bisa menciptakan penguatan inovasi sehingga seperti yang tadi cerita dari ibu rumah tangga walaupun nggak tahu namanya siapa Bu, kalau boleh tahu bisa di-share nggak? Nanti kita iklan ya. Nanti iklan ya. Enggak maksudnya yang memang itu ada intinya ya, ada orang tersebut yang memang tinggal di wilayah Jakarta Utara ya. Cilincing tuh kan. Luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi contoh satu yang mudah-mudahan. Ya kita sebut boleh Ibu Ambar. Ibu Ambar. Jadi, ya. Jadi telurnya namanya telur bebek Ibu Ambar. Ya. Telur bebek rasa udang Ibu Ambar. Ya silakan. Tapi rasanya nggak hambar ya? Enggak loh, ambar bukan hambar. Ambar. Jadi pengen nih Mitra Jesi ya puasa-puasa makan telur asin rasa udang itu pasti kuningnya meleleh. Aduh, Masya Allah. Baik, ini kita langsung ada beberapa Mitra Jesi, mungkin ada 2 pertanyaan kita dari sekian aja pertanyaan kita akan sapa dulu satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Dipo dan Bu Dr. Rina. Saya mahasiswa Teknologi Industri Hasil Perikanan Universitas Erlangga Surabaya dan asli orang Cilincing. Nah, mau tanya di Cilincing itu apakah ada produk pengolahan hasil perikanannya? Jika ada, tempatnya di mana? Karena saya mendapatkan tugas untuk menganalisis produk olahan ikan tersebut. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Mbak Kiki. Saat ini untuk di wilayah Cilincing, untuk industri ya, industri besarnya itu masih sih belum ada industri besar. Tapi kalau industri yang rumahan-rumahan itu banyak. Banyak. Jadi ketika home industry banyak tapi yang industri besar kayak pengolahan misalnya mau bikin nugget atau bakso ikan yang besar, yang olahan pabrik itu yang paling banyak memang di penjaringan. Industri besarnya di penjaringan. Iya. Tapi dia monopoli kalau di penjaringan. Jadi mungkin 1 atau 2 perusahaan atau pabrik lah gitu. Itu monopoli dan akhirnya baru ke pengecer-pengecer bawahnya. Nah itu di penjaringan memang. Tapi kalau di Cilincing semua masih sifatnya home industry. Gitu. Walaupun mungkin ada yang akan beranjak besar ya. Jadi home industry yang akan beranjak besar tuh ada. Dan itu wilayahnya masih Kecamatan Cilincing. Coba wilayahnya di mana? Mas siapa tadi? Cilincing. Mas siapa namanya? Kiki. Mas Kiki. Mbak atau Mas ya? Ya, daerah Kalibaru dan dekat TPI Cilincing tuh. Itu ada beberapa yang memang sudah mengolah jadi seperti misalnya ikan itu dibuat menjadi dimsum. Terus kemudian dibuat menjadi kayak otak-otak. Agar-agar. Otak. Kemudian ada juga yang membuatnya menjadi kayak apa sih namanya itu ya? Apa? Nugget. Dia diolah di file gitu, di file. Akhirnya masuknya ke presto. Apa ini? Ikan cucut file itu ya. Jadi masuknya ke catering. Oke. Gitu. Jadi dia sudah ada diolahnya itu. Di kayak Bandeng Presto gitu ya? Bandeng Presto. Itu kan umum ya? Marunda ya. Jadi ini kan hasil olahnya memang hasil langsung laut ya. Jadi dia di file-file, dikemas-kemas, masuk. Malah ada yang sudah sampai masuk ke makro gitu. Lotte, makro itu sudah ada. Itu saya wawancara juga Pak sama Mas Ruki, namanya saya lupa, maaf itu. Mas Ikin. Itu dia dari hasil ikan cucut itu sampai bertonton disimpan, dia punya freezer sendiri besar gitu. Akhirnya dari kulitnya dia akan jadikan kerupuk, dari dagingnya di file-file dia masukin ke market besar tadi, pasar-pasar yang besar. Terus kemudian ininya untuk sisa hasil limbahnya juga sudah ada yang mau mengolah gitu. Oh begitu, dengan inovasi yang lain gitu ya? Ya, jadi ya kita harus perhatikan juga supply chain ya, mulai dari bahan pokoknya sampai pemasaran memang itu harus berkolaborasi dengan baik. Berkesinambungan dengan baik ya. Nah itu jadi tadi udah disampaikan ya untuk daerah-daerahnya banyak ya kayak Kalibaru. Ya tapi memang yang besar memang di penjaringan. Memang di penjaringan ya. Tapi itu yang makro ya, yang sifatnya itu besar begitu. Ya. Jadi penjaringan. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Sunarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau bertanya budidaya ikan. Yang mau saya tanyakan, ikan apa yang bagus prospeknya ke depan? Terus bagaimana dengan pemasarannya? Ikan apa yang bagus ke depan? Iya. Bu Dr. Rina mungkin pernah jualan ikan gitu lah.
Pak siapa maaf? Pak Sunarko. Pak Sunarko, mohon maaf jika saya jawabannya kurang memuaskan. Ikan Iya. apa yang mungkin kedepannya lebih bagus gitu ya? Karena ikannya luas ya. Ada Iya. ikan laut atau ikan apa gitu Iya. kan? Karena yang lagi tren kemarin ikan cupang kan. Ikan Jadi cupang nggak bisa memang dimakan. itu dari masa ke masa. Jadi kalau misalnya ikan yang bisa dimakan, tentunya ikan-ikan segar yang masuk resto saat ini adalah ikan-ikan pilihan. Jadi untuk kedepannya, menurut saya, ini persepsi saya ya, seperti kakap, kemudian bawal masih memegang kualitas tertinggi itu untuk pasaran di masyarakat kita saat ini. Iya. Dimana kita tahu lah Bang Dipo, ketika kita masuk ke restoran seafood gitu kan, kayak ikan bawal bintang itu kan nomor 1 tuh harganya ya kan. Iya. Kemudian kakap putih, Kakap itu putih juga yang besar gitu. termasuk yang harganya mulai, ya artinya banyak ikan-ikan lain, tapi yang menjadi favorit dan pasarnya banyak ya ikan tersebut. Dan pemasarannya seperti apa? Pemasarannya saat ini kan memang langsung dari distributor dari laut kan ke resto-resto tersebut, dan memang ada supplier saya, bukan supplier saya, artinya responden saya itu seorang supplier. Dia memang mengambil tidak hanya dari laut Jakarta ya, Teluk Jakarta, tapi dia kadang dari Teluk Bali, dari mana-mana. Jadi memang dia berkolaborasi juga untuk menghasilkan produk-produk yang memang sudah disenangi oleh pasar. Ya. Akhirnya kan itu dia kan merambah channel-channelnya sampai ke Laut Bali, ke sebagainya. Itu termasuk salah satu inovasi Bang Ipo. Jadi inovasi dalam pemasaran, inovasi dalam konsep, inovasi dalam pengembangan pengembangan prosesnya. Jadi yang tadinya dia mungkin hanya melaut di wilayah sana, dia mengandalkan nelayan-nelayan dari wilayah Teluk Jakarta, karena memang kurang mungkin hasilnya, dia pindah ke Teluk Bali dan itu bisa didapatkan di sana. Demikian Bang. Oke, baik ya. Jadi kalau kita bicara ikan apa yang prospeknya bagus ya, Saat banyak ini, banget ya. Ya banyak. Tapi saat ini yang kita lihat dari pasar atau laku di pasaran ya adalah ikan bawal tadi dan kakap. Gitu. Ikan kakap. Itu persepsi saya. Ya mudah-mudahan nanti ada orang perikanan yang mungkin lebih paham betul, ya. Betul. Saya di penelitian tentang pemasaran. Iya ya. Baik ya. Mungkin terakhir ini Ibu Dr. Rina, saya mau bertanya, apa ada program dana hibah untuk usaha perikanan? Mungkin selama meneliti gitu kan Bu Rina udah wawancara beberapa pemerintah daerah ya, bahkan tadi Jakarta Utara. Bahkan DKI Jakarta, nah itu gimana? Kalau dari pemerintah daerah sendiri berkaitan dengan dana hibah itu saya belum temukan. Tapi ada bantuan permodalan. Oh, ada bantuan permodalan. Itu bekerjasama dengan Bank DKI waktu itu. Oke. Dan itu memang dipermudah. Ya. Namun yang agak uniknya adalah para pelaku usaha kita yang memang sifatnya masih konvensional itu tidak mau berurusan dengan perbankan. Itu yang menjadi artinya dilematisnya. Ketika sudah dibantu dengan kemudahannya, tapi dari pelaku usahanya tidak mengaminkan. Karena merasa ini kali ya, ada kekhawatiran kan? Ya. Jadi itu memang harus ada sosialisasi atau approach yang lebih mendalam lagi kepada para pelaku usaha, sehingga mereka bisa berkembang pemikirannya untuk bisa melakukan pengembangan usaha melalui kerjasama dengan perbankan. Iya, baik ya. Sebenarnya ini tinggal bagaimana cara menyampaikan aja. Kalau memang misalnya sesuai gitu, insya Allah tidak ada tuh masalah-masalah tadi kan ya. Ini bagaimana pola komunikasi aja kali ya? Ya, itu prinsip ya sebenarnya. Prinsip dari para pelaku usaha, silakan saja. Jika dianggap memang bisa membantu, monggo. Jika memang tidak berkenan, silakan. Jadi tidak ada pemaksaan. Oke, baik. Mungkin kalau dari pemerintah pusat mungkin ada untuk hibah-hibah itu. Artinya informasi lebih lanjut ya ini juga bisa ditanyakan langsung ya langsung ke bagian mungkin di Jakarta Utara. Kalau di Jakarta Utara Dinas KPKP ya? Ya, Kelautan Perikanan. Oh, bukan IKM ya atau IKM ya? UMKM atau IKM? UMKM itu untuk para pelaku usahanya. Kalau IKM? Industrinya. Tapi untuk yang berkaitan dengan wilayah pesisir atau kelautannya boleh ke KPKP. Oh, KPKP. Baik. Ibu Dr. Rina Uswatun Hasanah SOCMM, kita sudah di penghujung acara. Apa yang menjadi satu nilai pada siaran kita hari ini sehingga masyarakat ataupun pendengar bisa mengambil manfaat
dan bisa memberikan semangat dan memotivasi untuk senantiasa meningkatkan ke ekonomi kerakyatan ini. Nah, kami persilakan Bu Dr. Ina. Baik, terima kasih Bang Dipo. Jadi saya angkat implikasi dari disertasi saya, implikasi manajerial tentunya. Ini yang jangka panjang, yang menarik buat saya adalah percepatan pertumbuhan wirausaha inovatif di wilayah pesisir ini harus memiliki stimulus. Ya. Artinya stimulus untuk berinovasi harus dikembangkan. Bagaimana cara untuk meningkatkan stimulus berinovasi adalah dengan menyediakan saluran pemasaran. Jadi saluran pemasaran yang efektif dan efisien itu bisa memberikan kemudahan bagi wirausaha untuk mendistribusikan hasil usahanya, kemudian memotivasi mereka untuk terus melakukan pengembangan usaha. Jadi monggo kita saling berkolaborasi dengan pemerintah, dengan mitra-mitra pemerintah, dengan tokoh masyarakat, dan juga dengan para akademisi. Jadi agar kita bisa dibantu dalam pengembangan usaha ke depannya. Demikian Bang Dipo. Iya, baik. Ingin mengucapkan selamat Idul Fitri juga nih, karena sebentar lagi. Ya Allah. Udah tinggal 2 hari lagi, silakan. Ya, baik. Baik, kepada mitra GIC dimanapun Anda berada, saya Rina Uswatun Hasanah mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa kembali fitrah dan berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cocok ya jadi anggota dewan ya. Ibu Bupati ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Ina Uswatun Hasanah selaku Kepala Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan Badan Manajemen Jakarta Islamic Center yang tadi sudah membahas banyak hal seputar bagaimana penguatan inovasi wirausaha di wilayah pesisir. Semakin terbuka wawasan kita mengenai hal ini, mudah-mudahan ini menjadi pemacut semangat kita agar senantiasa kita terus berkarya, terus melakukan inovasi, karena dengan kita berinovasi itu adalah sesuatu yang baik untuk usaha kita semua ya. Jadi jangan anggap sebelah mata, jadi ini anggap sebagai peluang agar bisnis kita semakin maju dengan inovasi ya. Tadi sudah digambarkan. Nah, untuk mitra JIC yang mungkin ingin mengetahui apa dan bagaimana cara dan bagaimana bisa konsultasi, langsung bisa ya di Facebook. Di Facebook Radio JIC, di kolom komentar di Facebook di bawah ini silahkan mitra JIC, nanti insya Allah akan dijawab oleh yang bersangkutan. Yang insya Allah yang bisa dijawab gitu ya. Yang nggak dijawab nanti kita usahakan. Nanti lempar ke ini. Jangan ya. dilempar Bang. Jangan dilempar. Komentarnya mudah-mudahan bisa dijawab oleh kita yang bersangkutan ya. solusinya. Akan carikan solusi. Baik, saya Dipo Usman mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa. Amin. Dan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.